Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Pariwisata Budaya dengan tema tugas Visitor Management, Experience Creation, dan Visitor Experience. Sebelum kami presentasi, saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Nurmala Afni, kedua ada Hasna Amirah, ketiga ada Anasyah Alma, keempat ada Ahri Hasrizal, dan terakhir ada Syifa Azura. Destinasi yang kami pilih untuk tugas kali ini adalah GWK Bali atau biasa disebut dengan Garuda Wisnu Kencana. Jadi yang pertama di sini ada gambar Dena dari GWK Parknya. Jadi nanti wisatawan bisa melihat destinasinya. Akan membahas yang pertama ada ulasan dan rekomendasi, yaitu visitor management, experience. Yang pertama ada ulasan, yaitu visitor management memiliki tujuan untuk mengatur jumlah dan lamanya kunjungan wisatawan yang datang ke GWK. Yang kedua, menetapkan peraturan seperti protokol kesehatan dan juga mengedukasikan pengunjung. Wisatawan juga akan dialihkan ke berbagai pertunjukan seni seperti Balinese Dance, Rinding Instrument, Barong Keris Dance, Garuda Wisnu Ballet, Nusantara Dance, Joget Bumbung, Balinese Parade Kang Cibue, Kecak Garuda Wisnu, dan juga Garuda Cilik Cinema. Di sini juga GWK menetapkan jam operasionalnya atau jam kunjungannya dari jam 10 sampai jam 6, dan juga GWK mengeratkan jalan yang sering dilalui pengunjung. Di sini ada visitor manajemen. Semasa COVID-19 ini, GWK tidak mempertunjukkan kesenian demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jadi GWK menggantinya dengan drive-in senja, yaitu menonton film sembari melihat senja di depan patung GWK. Lalu di sini ada experience creation, yaitu ada visitor management, interpretation, lalu ada ancient visitor experience. Lalu di sini ada The Amphitheater, yaitu sebuah ruangan yang menjelaskan histori tentang menggambarkan relief cerita Garuda Wisnu. Lalu ada Lotus Pond, yaitu salah satu venue yang terbesar yang dimiliki oleh GWK Bali yang biasanya digunakan untuk event-event besar. Lalu yang di sini ada Paharayangan Somaka Giri, yaitu menurut masyarakat sekitar air tersebut bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan ketika kemarau tiba masyarakat sekitar mendatangi air tersebut untuk diberikan hujan. Lalu di sini ada visitor experience. Visitor experience itu proses kognitif dan afektif yang dialami oleh pengunjung atau wisatawan, yaitu ada 3 komponen, yaitu during visit, pre-visit, sama post-visit. Yang pertama itu ada pre-visit dengan aspek pertamanya, yaitu managing how visitors discover, plan, and book, atau bagaimana cara sang pengelola destinasi membuat pengunjung sadar akan kehadiran atraksinya, membantu pengunjung membuat rencana kunjungannya, dan yang terakhir membantu pengunjung dalam pemesanannya. GWK Bali membuat segala informasi yang dapat diambil oleh calon pengunjung melalui website resminya gwkbali.com dengan menginfokan hal apa saja yang dapat dilakukan pengunjung jika berkunjung ke GWK Bali. Contohnya pada gambar yang tertera di sebelah kiri, dan bahkan terdapat villa yang tertera di dalam website juga untuk pengunjung yang ingin menghabiskan malamnya di GWK. Dan ada platform media Instagram GWK Bali yang digunakan, yang isinya berisikan tentang info-info terkini di GWK. Seperti halnya di masa pandemi ini, GWK Bali memberikan informasi tentang promo biaya masuk, jam operasional, dan juga kegiatan baru lainnya. Dan tidak hanya menggunakan platform resminya GWK Bali, juga menaruh listing penjualannya di platform TripAdvisor sesuai pada gambar yang tertera di sebelah kanan, yang dimana di sana para calon pengunjung dapat melihat reviews dari pengunjung lain dan dapat langsung memesan rencana kunjungannya ke GWK.
Dan untuk aspek yang kedua dari pre-visit terdapat managing how visitors access the attraction atau bagaimana akses pengunjung ke tempat atraksi. Seperti akses apa saja yang tersedia dan juga melalui jalur mana yang tersedia. GWK Bali sendiri ini terletak di Jalan Uluwatu, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Sehingga pengunjung dapat mengaksesnya melalui 2-3 jalur, yaitu jalur darat, udara, dan laut. Jika sudah berada di area Bali, maka pengunjung dapat melalui jalur darat menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2. Jika berada di luar Bali, maka pengunjung dapat menggunakan jalur udara dengan menggunakan pesawat atau jalur darat dan laut jika menggunakan kendaraan roda 4. Komponen yang kedua dalam visitor experience adalah during visit, dengan aspek managing how visitors experience at the attraction, atau bagaimana pengelolaan pengalaman pengunjung selama ada di tempat atraksi, atau di GWK Bali. GWK Bali sendiri memiliki banyak sekali spot yang dapat dikunjungi dan kegiatan yang dapat diikuti. Berikut beberapa hal yang terdapat di GWK yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Pertama, getting around with GWK Loop terdapat pada gambar di sebelah kiri. Karena GWK memiliki kawasan yang luas, seluas 60 hektar, dapat membuat pengunjung lelah kalau harus berjalan kaki, terlebihnya lagi untuk berjalan di bawah teriknya matahari. Maka dari itu, pihak pengelola GWK Bali menyediakan shuttle bus dengan jendela yang besar agar pengunjung dapat menikmati perjalanannya. Shuttle bus ini bernama GWK Loop. Mereka beroperasi untuk mengantarkan pengunjung ke patung-patung yang terletak di pusat taman. Yang kedua, ada hunting Instagramable spots, karena halaman GWK yang luas menjadikan GWK Bali memiliki banyak spot foto yang Instagramable. Contohnya seperti yang tertera pada gambar yang di tengah. Gambar ini merupakan spot andalan pengunjung, dengan diampit oleh 2 tebing yang besar dan di tengahnya terdapat patung GWK, dilengkapi dengan birunya langit. Selanjutnya, ada souvenir shopping. Souvenir shopping ini merupakan hal yang wajib jika sudah melakukan perjalanan wisata, karena pada dasarnya industri pariwisata menjual pengalaman yang tidak berwujud, sehingga membeli cenderamata dapat membantu sebagai barang kenang-kenangan. Selanjutnya ada during visit dengan aspek watching traditional performance and films. Di sini maksudnya adalah GWK menyediakan fasilitas pertunjukan seperti tarian tradisional Bali dan film tradisional Bali. Yang pertama itu ada rindik instrumen, joget bumbung, barong keris dance, kecak Garuda Wisnu, dan filmnya ada Garuda Cilik Cinema. Selanjutnya ada post visit dengan aspek managing visitor reflection and memory of their experience. Maksudnya di sini adalah pengunjung dibebaskan untuk memberi review dan masukan pada website resmi GWK Bali. Di sini terdapat 3 masukan dari berbagai macam negara. Pertama ada India, Indonesia, dan Amerika. Selanjutnya post visit dengan aspek yang sama, namun di sini yang berbeda adalah penggunaan aplikasinya. Di sini menggunakan aplikasi TripAdvisor dengan harapan masyarakat luas bisa melihat review orang yang sudah berkunjung pada GWK Bali. Dengan begitu mereka sudah lebih siap dan paham akan hal yang mereka kunjungi. Selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi kami pada visitor management di GWK Bali yaitu menggunakan aplikasi TikTok. Didukung saat ini sedang banyaknya orang yang menggemari aplikasi TikTok, sehingga ini menjadi peluang yang besar untuk menggunakan media sosial tersebut untuk memberitahu wisatawan tentang visitor management yang ada di GWK. Seperti step untuk memasuki GWK Bali. Video dimulai dari pintu masuk GWK, mulai dari pengecekan suhu tubuh, cuci tangan, memasuki bilik disinfektan, sampai wajib menggunakan masker di area GWK. Pada Experience Creations, kami merekomendasikan parade. Parade yang akan memperkenalkan budaya Bali dan dilakukan sepanjang area GWK Bali dan akan dilakukan dalam waktu sebulan sekali. Selain itu, kami merekomendasikan air mancur yang dapat menari, berukuran besar dan dapat mengeluarkan warna yang indah pada malam hari. Atraksi ini bertujuan untuk mengisi banyaknya lahan yang masih kosong di GWK Bali. Rekomendasi kami pada visitor experience yaitu mengadakan penutupan acara dengan kembang api yang megah yang hanya diadakan setiap hari Sabtu malam. Lalu menjual topi, mengingat cuaca di Bali yang sangat panas, maka wisatawan dapat membeli topi saat berjalan di area GWK dan menjual kain batik khas Bali
sebagai buah tangan dari GWK, dan jika tidak dalam keadaan pandemi, klaim tersebut dapat dipakai sebagai syarat masuk ke GWK Bali. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.